Jangan ini ya, saksi ya. Fokus pada yang kejadian, jangan menjaga presentasi. Alah, diam. Bengek kan, makanya terpakai. Dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan. Donasi lagi maksudnya? Ya keenakan lu Agus. Lu tinggal kipas-kipas pendatang dong. Enak bener. Udah. Nangis. Aduh, nangis lagi. Nah, kalian coba lihat nih. Ini wanita yang di belakang Agus ini cengar-cengit dari tadi waktu aku lihat drama-drama dari keluarga Cemara, drama-drama dari 3 serangkai dan tim Sengkuni ini. Kayaknya 2 orang ini deh, ya kan? 2 orang ini, Sengkuni inilah menurut gua yang jadi pemicu. Makin kau menangis, netizen makin muak lihat kau. Ketika kau menangis, disitulah netizen happy melihat tingkah lu yang kocak. Like Agus. Bagus. Hey semuanya, welcome back to my channel NFX. Senyumnya gila. Makin rame ataupun makin ruwet drama kasus dari donasi Agus Salim. Baru-baru ini dari pihak Tenovi dan pihak Agus Salim dan pengacaranya Farhad Abbas melakukan pertemuan yang disangka-sangka ini adalah pertemuan pemungkas. Karena desas-desusnya Tenovi akan berdamai dengan Agus dan menyerahkan donasi itu ke Agus. Padahal kan sudah jelas bahwa ada polling dari donatur dan Agus itu cuma mendapatkan gak lebih dari 2 juta, bener gak teman-teman? Tapi untuk di tengah-tengah mediasi dengan Agus, Tenovi tiba-tiba pergi dari acara mediasi itu sebelum acara itu selesai. Ada apakah ini? Apakah dia sudah muak melihat muka si Agus? Ataukah muak melihat para pengacara-pengacara di tim Agus Salim ini? Kita tonton videonya. Kita menghargai Undang-undang saya ini berdasarkan draft yang sudah dikomunikasikan dengan rakyat. saya tidak sepakat. Maaf. Inilah jahatnya mereka. Nah, kalian bisa melihat betapa geramnya Tenovi dan meninggalkan mediasi tersebut. Dan ini menurut gua, ada apakah gerangan? Kalau disebut-sebut mediasi ini akan hampir di puncaknya ya. Karena sebelum Tenovi pergi, itu mediasi terakhir untuk mentandatangani draft yang diberikan. Ada apa nih Pak Novi? Maaf, dengan berat hati saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bang Denso harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Berbeda. Tapi kita mau hadirkan juga. Rupanya Tenovi menunggu keputusan dari Bang Densu. Yalah, Bang Densu itu termasuk orang yang penting dalam pengumpulan dari donasi Agus. Tapi si Eva ini tetap aja terocos aja ya. Dan kemungkinan isi draft itu tidak cocok dengan apa yang selama ini Tenovi bangun. Mungkin karena nggak ada Bang Denny Sumargo di situ, atau keputusan itu terlalu menyepelekan atau terlalu mengesampingkan kehadiran Denny Sumargo. Dan gue punya berita terbaru tentang storynya Bang Denny Sumargo. Nah ini nih yang dicari-cari, kenapa Tenovi pergi sebelum mediasi itu berakhir sampai puncaknya. Nah ini nih, rupanya ada isi draft yang keluar dari konteks. Kita lihat videonya. Ini adalah story dari Bang Denny Sumargo ya. Kenapa Tenovi itu tiba-tiba pergi meninggalkan mediasi itu. Kita baca, kira-kira kalau lu dikasih klausul ini, lu bakal tanda tangan nggak? Nah ini nih, kita harus baca ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan. Donasi lagi maksudnya, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini nggak ada habisnya dong kalau gitu. Kalau uang donasi dari Agus habis, terus dari pihak Tenovi disuruh bikin donasi lagi dan donasi lagi. Ya keenakan lu Agus. Lu tinggal kipas-kipas pendatang dong. Enak bener. Lanjut.
bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak peserta, tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetap dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Nah, ini yang disebutkan oleh Bang Denny Sumargo, yaitu ini maksudnya berlaku sampai 7 turunan ya. Jadi sampai 7 turunan gak akan habis-habis dong. Kalau habis donasi lagi, ya habis donasi lagi. Ya inilah yang kemungkinan Teh Novi meninggalkan mediasi sebelum mediasi itu berlanjut sampai puncaknya. Nah, ini kan clear jadinya kan, teka-teki kaburnya, teka-teki meninggalkannya Teh Novi dari mediasi tersebut. Nah, ini baru nih clear. Oke, kita akan mendengarkan Brian alias kuasa hukum dari Teh Novi. Bukan kuasa hukum sekarang, karena dia sudah bilang akan mengundurkan diri dan mengundurkan diri dari lawyer atau dari kuasa hukum Novi Pratiwi. Cek video ya. Mereka ada pembela istri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Wih, seru ya, rame. Oke, untuk karena Novi sudah meninggalkan, Bang FA jadi kameramen. saya akan mengambil diri dari kuasa hukum. Wah, pesta dong, seneng pasti seneng dari pihak FA ya, dari tim-tim ataupun para sengkuni-sengkuni ini, kata netizen. Yalah, dia kan berpikir, wah ini musuh sudah tumbang satu nih, akan lebih gampang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi gue bingung juga, karena kemarin di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, si Brian bilang ini Novi adalah keponakannya. Jadi masih saudara dong, keponakan atau keenakan? Yang bener mana nih? Emang bener nih Teh Novi itu keponakannya Brian atau keenakannya si Brian? Gue jadi bingung. Ini masih saudara Teh Novi, tiba-tiba di akhir babak ini dia kayak masuk dalam tim sengkuni, ya kan? Bener gak teman-teman? Dan ini ada yang lucu lagi nih. Waktu live mediasi itu, Bang Denny Sumargo sempat berkomentar di salah satu akun live TikTok. Kita cek videonya. Denny Sumargo berkomentar, gue hadapin lu di hukum. Wah, keren, maju bang. Ayo bang lah, ini cepet-cepet diselesaikan lah, jangan terlalu panjang, sikat aja cepet biar clear semuanya, biar teman-teman netizen itu nggak geram-geram lagi nih lihat drama-drama dari keluarga Cemara, drama-drama dari 3 serangkai dan tim sengkuni ini. Gede juga nih gua. Terus untuk Bapak Brian, Walah, dapat dukungan dari Bang Agus nih, Bang Brian. sudah membela Kak Agus. Hidup Aye. karena Bapak Brian berpihak pada kejujuran. Waduh. Nangis. Aduh, nangis lagi. Nah, kalian coba lihat nih. Ini wanita yang di belakang Agus ini cengar-cengir dari tadi waktu Agus bilang, Agus lagi sakit, Agus lagi sakit. Jadi sekarang lagunya itu nggak Agus sedih, bukan Agus lagi sakit. Wah, bagus nih buat lagu lagi nih. Ini cewek ini cengar-cengir dari tadi. Ini nggak tahu mikirnya dia orang ngapain sih, nangis mulu. Habis ngomong senyum nangis lagi, senyum nangis lagi. Nggak capek gitu ya? Mikirnya mungkin gitu juga ya. Oh yeah. Nah. Kebanyakan nangis, kebanyakan teriak-teriak lu, Gos. Agus, mic-nya diambil kan. Takut mulut lu muncrat, cerat. Jadi diambil mic-nya. Makanya gak usah teriak-teriak. Kasian kan lu, mau ngomong banyak-banyak mic-nya diambil. Wah, gak kedenger tuh suara tangisan lu. Jahatnya, Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Alah, diam. Bengek kan, makanya gak usah nangis mulu, terbengek lagi. Bilangin, gak usah teriak-teriak. Nangis lagi, teriak, nangis, keselak jadi bengek. Rasain kan kalau gitu. Aduh, Agus. Iya, Agus bukan orang jahat.
Agus itu orang baik, baik sekali lah. Masih nangis aja lagi. Kecewa. Oke, kalau kalian bisa mencermati kisruhnya sampai seruat ini ya, sampai semua orang pada ikut-ikutan nimbrung di kasus Agus ini, kayaknya dua orang ini deh, ya kan? Dua orang ini, Sengkuni inilah menurut gua yang jadi pemicu masalah ini tambah besar, tambah melebar. Bener gak? Gimana menurut pendapat kalian nih? Dan masalah ini juga sudah melebar sampai Komensos sama Dinsos, dan Komensos juga berstatement kalau Komensos sudah ambil adil, ini masalah juga akan lebih panjang lagi dan undang-undang akan lebih ketat lagi. Agus bisa saja nggak mendapat apapun gitu loh. Kita lihat videonya. Jadi pembinaan dari dinas sosial adalah ketika uang tersebut udah dipakai buat pengobatan dan selesai, maka uang tersebut harus disalurkan lagi ke yang membutuhkan. Menerima manfaat lainnya. Iya, disalurkan membutuhkan lagi kan? Iya. That's the point. Artinya Agus tidak bisa terima uang itu dong. Ingat, tidak bisa uang itu langsung ditransfer ke Agus gitu kan? Enggak, karena itu pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh Kemensos. Nah, kalau sudah Kemensos dan Dinsos turun tangan, ini jadi ruwet loh Gus, nggak dapat apa-apa. Jadi uang itu cuma bisa buat untuk berobat. Setelah berobat selesai, ya udah. Selebihnya uang itu diberikan kepada yang membutuhkan. Sisanya nggak bisa ditransfer buat lo lagi, nggak bisa buat cicilan motor, nggak bisa buat cicilan rumah, nggak bisa buat cicilan mobil. Dengan drama-drama tangisan dan teriak-teriakan membuat berisik seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke Suren, suara netizen. Kita akan baca-baca komentar dari teman-teman netizen kita ya. Jijik lihat cowok dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ya, ini adalah drama dari keluarga Cemara, drama dari 3 serangkai plus dari tim Sengkuni. Lanjut, makin kau menangis, netizen makin muak lihat kau. Ketika kau menangis, disitulah netizen happy melihat tingkah lu yang kocak. Like Agus. Bagus. Dia membuat kita senang juga membuat kita gedeg juga. Kayak mitos gitu kan. Nangis mulu, bener-bener nangis, bener-bener ketawa. Kemarin juga sempat melakukan live dengan Wawa kan. Mereka nyanyi-nyanyi bareng, terus tersenyum bareng. Dan sekarang nangis lagi. Itulah kelebihan dari si Agus ini. Oke, kita akan melihat sidang dari Aji, kasus penyiraman dari Agus. Sidang masih bergulir dan Agus pun menyempatkan untuk menghadiri menjadi saksi dari persidangan Aji. Dan dia sempat disemprot sama hakim karena keluar dari jalur. Kayak motor aja ya. Keluar dari topik. Kita cek videonya. Lanjut, saudara saksi. Nah, apakah SOP-nya demikian ya, saudara saksi lakukan ketika ada kesalahan? Detailnya seperti apa dalam tempat kerja saudara saksi? Nah, dari itu awal tuh saya kasih pengarahan, nanti kamu bagian ini, tugas kamu bagian ini, udah ada tugas yang maksimal. Cuma saudara Aji ini kadang-kadang suka melanggar. Dari awal juga gitu, nanti saya tugas ke kasir, jangan pegang kasir dulu, kamu kan masih training, kamu fokuskan dulu ke kerja yang ditugaskan. Cuman kadang dia langsung ke kasir, megang kasir, melakukan kesalahan, ya. Jangan ini ya, saksi ya, fokus pada yang kejadian, jangan terjadi presentasi dari sini. Ya, jadi akan ada pertengkaran sama orang. Ya, besoknya ketika bersama kamu mengalami kami di sebelah itu aja, jangan kemana-mana, biar fokusnya ke situ aja. Ya, silakan. Bu Hakim harap maklum karena Agus adalah raja drama. Nggak cuma menyek-menyek dan lemes mulutnya, tapi dia juga raja drama. Harap dimaklumi lah Bu Hakim ya. Tolong dimaafin lah Bu Hakim. Hukum yang berat Gus. Yang keras ngomong Gus, teriak Gus. Aduh, provokator nih. Eva nih. Yang keras Gus. Yang keras Gus. Itu aja bang, Wah, provokator nih, suruh teriak keras, suruh nangis keras. Wah, bener-bener nih pengacara satu ini, Sengkuni ini emang bener-bener. Istighfar Gus, istighfar. Suruh istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Aduh, bisa aja Gus ini bikin kocak, bikin kita merasa happy. Bener kata netizen ya, kocakan Agus itu bikin happy, tangisan Agus itu bisa bikin happy gitu loh. Keceplosannya mulutnya yang lemes itu bisa bikin kita seneng. Nah, kita akan menunggulah untuk gemburan dari Bang Denny Sumargo ya.
Semoga bisa mempertegas kasus ini, mempercepat kasus ini selesai. Ayo Bang Denny Sumarko, cepat sikat Sengkuni. Tim Sengkuni tolong diberantas ya. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.